init ng tequila. Video kali ini gue akan membahas salah satu cerita film yang berjudul As It's Her. As It's Her adalah film bergenre drama yang dirilis di Filipina pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang cinta segitiga yang sangat membanggakan antara seorang ex pemain basket serta istri dan selingkuhannya pada masa lalunya. Film bermula dengan memperlihatkan seorang pemain basket yang nampak cukup sombong. Ia adalah Dev, yang lagi ngejalanin sesi foto di suatu studio. Dev kelihatan lumayan salfok karena fotografernya saat itu merupakan seorang cewek cantik yang bernama Mary. 4 tahun pun berlalu. Di tempat lain ada seorang gadis yang bernama Lila yang sangat tergila-gila pada Dev. Lila yang lagi ngecek media sosialnya akhirnya dapat kabar kalau Dev balik ke dunia maya untuk promoin bisnis barunya karena ternyata Dev udah berhenti dari dunia perbasketan akibat cedera yang cukup serius. Setelah 4 tahun gak dapat kabar dari Dev di media sosialnya, Lila pun akhirnya kembali berfantasi dengan membayangkan Dev. Meskipun Dev juga mulai nge-publish hubungannya dengan si Mary, sementara itu Mary dan Dev pun udah tinggal berdua di suatu rumah. Mereka ternyata juga udah menikah secara diam-diam. Gak hanya itu, penantian panjang kedua itu pun juga mulai berbuah hasil, yaitu Mary yang akhirnya mengandung. Rice. Suatu hari, Dev kelihatan mulai memasuki tahap berat dalam usaha sosisnya. Kedai yang ada di mall terpaksa gulung tikar karena virus COVID semakin memburuk pada saat itu. Dia pun kelihatan sangat stres. Saat itu pula, Mary yang lagi beres-beres rumah malah ngide buat naik kursi dan ngecek barang-barang lamanya di atas lemari. Alhasil, dia pun nemuin kamera dan pengen bernostalgia. Namun sayangnya, pendarahan yang dialami pun jadi pertanda kalau Mary kini keguguran. Dengan sedih, Mary akhirnya ngasih tahu kejadian itu pada Dev lewat telepon. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mary pun mencoba move on dari kejadian itu dengan mencoba fokus lagi ke dunia fotografi. Tapi nampaknya keguguran itu membuat hubungannya dengan Dev jadi sedikit merenggang. Mary yang dulunya selalu jadi support system buat Dev sekarang terkesan lebih dingin dan realistis. Dimana Dev yang nyeritain idenya buat ekspansi bisnis malah dipatahin Mary yang ngerasa Dev kurang jago berbisnis makanan. Gak cuman itu, mereka berdua pun jadi suka meributkan hal-hal kecil yang berdampak pada kehidupan biologis kedua orang itu. Mag-isip ka! Bakit hindi mo nilagay sa'yo? Fine. Uy, Ish. Uy, bumalik ka na dito. Dev yang mencoba merayu Mary untuk melakukan kegiatan perpusrengan pun ditolak mentah-mentah. Hal ini ngebuat Dev mencari imajinasi lewat aplikasi dating online. Dan akhirnya dia pun ketemu sama Lila di aplikasi itu. Hello, Dave. Keesokan harinya, Dev pun berangkat dengan aura yang cukup mencurigakan. Terlihat Dev yang misterius dengan menunggu seseorang di pinggir jalan. Ia pun sempat menyembunyikan cincin pernikahannya. Kira-kira buat apa ya? Kemudian datanglah seorang wanita. Wanita itu ternyata adalah Lila, cewek kemarin di aplikasi dating aplikasi. Lila pun akhirnya masuk ke dalam mobil. Ia pun basa-basi berkata kepada Dev bahwa ia tinggal sendiri di sebuah apartemen. Dev pun sempat berkata tanpa ditanya bahwa ia telah berpisah dengan istrinya. Usut punya usut, kegiatan mereka berdua sejatinya itu adalah COD sosis panggang, yaitu usaha makanan dari Dev. Setelah selesai bertransaksi, Lila pun langsung keluar dari mobil itu. Ya, kirain. Dev pun ngerasa kecewa banget karena tak sempat memberikan speak-speak iblis atau menggoda Lila. Dan dia ngilangin kesempatan emas gitu aja. Penyesalan memang datangnya belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran cuy. Namun tiba-tiba kesempatan kedua pun muncul gitu aja. Dan Lila pun langsung berkata, Namatukman yung mga sosis. Kainin na natin. mereka pun memutuskan menyantap sosis panggang itu di kosan Lila. Di sana mereka menyantap sosis itu dan tak lupa juga ditemani oleh minuman-minuman haram cuy. Awalnya obrolan mereka tergolong biasa-biasa aja.
Namun setelah seteguk demi seteguk minuman haram, Lila pun mulai tipis-tipis menggoda Dev. Dev yang agak oleng pun akhirnya keceplosan memanggil nama istrinya kepada Lila. Waduh, namun hal ini tak menjadi masalah bagi Lila. Lila juga berkata bahwa ia adalah fans fanatik Dev dari dulu. Bahkan dulunya ternyata mereka berdua sempat ngelakuin kegiatan perpusrengan yang penonton harapkan berdasarkan hubungan fans dan idola. Dev pun awalnya sempat tak ingat dengan kejadian itu. Ingat rasa lupa nama. Dev berkata bahwa sekarang semua itu hanyalah sebuah kenangan. Namun Lila pun berkata dengan spontan kalau saat itu juga mereka dapat membuat kenangan baru. Melihat kondisi apartemen yang sepi ditambah cuaca hujan yang sangat mendukung, Lila pun sempat memberikan karet pelindung kepada Dev. Dan kegiatan yang penonton-penonton harapkan terjadi di tengah suara rintik-rintik hujan. Waduh. Namun sial bagi Dev karena karet pelindung milik Lila secara sengaja dibikin bocor. Dev pun pulang ke rumahnya dan kelihatan hilaf. Dia pun berusaha menebus kesalahannya itu dengan bermesraan bareng si Mary. Tapi sayangnya bayang-bayang Lila terus menghantuinya. Panggilan dan chat dari Lila juga diabaikan sama Dev terus-menerus. Lila pun akhirnya sadar kalau dirinya lagi cuma dipermainkan sama si Dev. Dia pun akhirnya berencana untuk melabrak Dev di kantornya. Saat itu Dev yang ditemenin sama partner bisnisnya pun kaget karena kedatangan Lila. Lila yang sakit hati pun bikin konten ala-ala cewek yang tersakiti cuy. Dan akhirnya konten tersebut menjadi viral. Secara tidak sengaja juga, Mary mengunjungi kafe tempat Lila bekerja untuk meeting bareng kliennya. Di sana, Mary ternyata notice Lila yang kontennya viral dan mulai jadi seleb di dunia maya juga. Mereka berdua pun sempat ngobrol sedikit sebelum akhirnya Mary meminta nomornya Lila untuk jadi salah satu model fotografinya. Lila yang masih punya dendam dengan si Dev, akhirnya mulai styling tentang si Mary. Kemudian ia pun malah tertarik dengan si Mary. Enggak cuma itu juga, menjadi objek imajinasi Lila pada malam itu. Di tempat lain, akhirnya Mary nyiduk kalau Dev selama ini menggunakan obat-obat terlarang. Mereka berdua pun kembali ribut karena Mary nggak menyangka Dev bakalan jatuh ke dalam lubang yang hitam seperti itu. Di sana Dev mencari pembelaan dengan bilang kalau obat itu satu-satunya cara untuk ngelupain rasa sakit dan cederanya. Tapi Mary nggak bisa nerima hal itu karena sebelumnya Dev udah berjanji untuk berubah. Saan yung gamot? Ha? Dev, ano ba? Mari! Tama na yan, huwag! Takin mo! Mary yang stres pun akhirnya pergi ke kafenya Lila untuk ngopi dan menjernihkan pikirannya. Mereka pun kembali mengobrol dan akhirnya Mary mulai ngelakuin sesi foto pertamanya bersama Lila. Saat itu Mary berniat ngebuatin fotofolio untuk Lila. Karena sebelumnya Lila belum pernah menjadi model sama sekali. Hubungan keduanya pun jadi semakin dekat. Dan Lila nampaknya semakin tergila-gila sama si Mary. Di suatu pagi, terlihat Dev benar-benar sakau karena ketergantungannya dengan obat-obatan terlarang. Dia pun meminta Mary untuk memberikannya obat-obatan lagi. Tapi Mary sama sekali nggak ngizinin Dev untuk nyentuh obat-obatan itu lagi. Saat itu Lila diajak Mary untuk datang ke rumahnya. Di sana akhirnya Lila ketemu dengan Dev. Ia pun memakai mendali Dev yang sempat jadi saksi bisu hubungan gelap mereka. Tapi nampaknya Mary menjadi risih dan alhasil Lila harus ngasih tahu Mary apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ngelihat bukti kalau sempat ada hubungan gelap antara Dev dan juga Lila, Mary pun sangat marah dan mengusir Lila dari sana. Setelah itu, Dev yang udah nggak tahan lagi akhirnya menelpon temannya untuk dikirimkan obat-obatan terlarang.
Mary yang mendengar hal itu pun akhirnya ngerasa nggak kuat dengan Dev dan mutusin buat pergi dari sana. Lila yang udah nyampai di kosannya pun menangis karena lagi-lagi ia harus ngerasain patah hati. Tapi nggak lama setelah itu Mary pun datang dan kedua orang itu pun akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton-penonton harapkan. Malam harinya Mary pun kembali ke rumah. Dev pun mulai curiga Mary ngelakuin sesuatu di luar sana dan dengan santai Mary pun ngasih tahu kalau dia habis berhubungan dengan si Lila. Dev pun ngerasa sangat marah. Tapi Mary membantah dengan bilang kalau Dev duluan yang berselingkuh. Saat keduanya mulai bertengkar, Lila pun datang dan Dev pun terbangun dari pingsannya. Di sana Mary terlihat kembali ke sifat aslinya, yaitu lembut dan penyayang. Mary mengajak Lila untuk tinggal bersama di rumah itu. Mereka pun membuat perjanjian jika Lila akan menjadi orang ketiga di rumah itu, di mana secara teknis Mary dan juga Dev boleh untuk ngelakuin kegiatan yang diharapkan penonton. Waduh, sangat membagongkan. Dev merasa peraturan itu sangat konyol dan bodoh. Tapi Mary bersikeras dan menginginkan hal itu terjadi. Dev pun kelihatan sangat membenci keberadaan Lila di sana. Tapi Mary sangat menikmati hal itu. Di suatu kesempatan Lila pun mengobrol dengan Dev dan ngasih tahu kalau dia itu awalnya berniat balas dendam ke Dev aja. Tapi sekarang tujuan utama Lila itu adalah untuk melindungi Mary. Nggak cuman itu, anaknya Dev juga kini ada di rahimnya si Lila. Dan film pun berakhir dengan ngasih lihat Dev yang awalnya membenci keberadaan Lila mulai mencoba untuk berdamai dan menikmati hal tersebut. Ya iyalah, itu dia tadi cerita film yang berjudul As X Her, dimana kisah dari Dev ngasih gambaran untuk berhati-hati kalau kenalan online dengan orang asing, karena nggak jarang hal tersebut jadi api pengacur hubungan dalam rumah tangga. Dan gua Dani, ending yang sangat-sangat membagongkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film silahkan tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan share dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Salam masa-masa mantap cuy.